Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yad ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri, hafizakumullah. Kita baru saja berpisah dengan bulan suci Ramadan. Ramadan telah pergi meninggalkan kita semua. Dan kita semua tidak ada yang tahu apakah masih dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun berikutnya ataukah tidak. Dalam momentum Hari Raya Idul Fitri ini, marilah kita mengevaluasi diri atas capaian-capaian yang pernah kita lakukan selama ibadah di bulan suci Ramadan kemarin. Dan juga dalam menjalani ibadah bulan puasa di bulan suci Ramadan, setidaknya ada dua jenis kelompok manusia yang pada kesempatan kali ini khatib akan sampaikan. Kelompok yang pertama adalah orang yang mengerti dan memahami hak-hak Ramadan sebagaimana mestinya. Mereka berpuasa pada siang harinya, beribadah pada malam harinya, makan dari harta yang halal, dan menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah dengan orientasi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang pada pagi hari ini mendapatkan upah atas segala jerih payah yang mereka kerahkan. Kelompok atau jenis manusia yang pertama ini adalah ahlullah. Mereka akan menjadi orang spesial di hadapan Allah. Pada waktu bumi ini tidak lagi berbentuk bumi, langit tidak lagi berbentuk langit seperti yang kita saksikan saat ini. Dunia sudah hancur luluh lantak, di mana para manusia sudah memasuki era baru, yakni akhirat. Hasil tanaman amal-amal para hamba mulai ditampakkan. Piluh keringat ibadah mereka semasa di dunia akan dibayar gajinya dengan ganjaran yang dilipat gandakan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa adkhilal jannati faqad faz. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala-pahalamu. Maka barang siapa yang dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ia sungguh telah beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Orang-orang yang beriman dan orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik, mereka akan nampak riang gembira, penuh sukacita, menikmati anugerah yang sangat agung, yakni dapat memandang Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu, yakni hari kiamat, ada yang berseri-seri. Wa ila rabbiha nadhirah. Dan hanya kepada Tuhannya lah mereka memandang. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22-23.
Pada hari itu pula para malaikat bergembira riang seraya menyaksikan atau melihat orang-orang mukmin itu mereka memasuki surganya Allah melalui pintu-pintu yang telah disediakan. Semua itu berkat kesabaran mereka dalam menahan diri dari hawa nafsu, makan, minum, serta perbuatan maksiat yang lainnya. Dan juga berkat kesungguhan serta keistiqomahan mereka dalam menjalankan ibadah pada malam harinya dan juga ibadah-ibadah sunnah lainnya. Hingga di akhirnya dikatakan kepada mereka, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Malaikat-malaikat itu mengucapkan kesejahteraan atas kalian, yakni pahala ini berkat kesabaran kalian semasa kalian di dunia. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan ini akibat perbuatan kalian itu. Quran surat Al-A'raf, Quran surat Al-Ra'du ayat 24. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa ada 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada selain umat Muhammad SAW. 5 hal tersebut adalah yang pertama, pada malam pertama bulan suci Ramadan Allah memandang umat Muhammad tanpa terkecuali, maka barang siapa yang pernah dipandang Allah niscaya tidak akan pernah disiksa. Yang kedua adalah bau mulutnya orang yang berpuasa di sore hari di sisi Allah itu lebih wangi dari baunya minyak kasturi. Yang ketiga adalah para malaikat Allah setiap malam bulan suci Ramadan bermunajat kepada Allah, memohonkan ampun untuk kita umat Muhammad SAW. Yang keempat, Allah berfirman kepada surga, wahai surga, siapkanlah tempatmu, hiasilah dirimu dengan perhiasan-perhiasan yang paling indah untuk hamba-hambaku yang mana mereka mau meluangkan waktunya untuk meninggalkan hiruk pikuk kehidupan duniawi, kemudian mereka mendekat kepada kemurahanku. Dan yang terakhir, yang paling penting para hadirin wal hadirat, yakni yang kelima adalah pada malam akhir bulan suci Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar Rasul menyatakan tentang pengampunan dosa, ada salah seorang sahabat Rasul yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadri. Wahai Rasul, apakah dia mendapatkan Lailatul Qadar? Rasul menjawab, qala la, tidak. Alam tara ilal ummali ya'maluna fa idza fa'alu min a'malihim wuffu ujurahum. Tidakkah kamu perhatikan para pegawai itu bekerja? Maka apabila mereka selesai daripada pekerjaannya, fa idza faraghu min a'malihim, ya, maka apabila mereka selesai dari pekerjaannya, wufu ujurahum, mereka diberikan ganjaran atau gajinya atau upahnya. Konsepnya sama seperti kita ketika melaksanakan ibadah suci di bulan suci Ramadan. Itu maksudnya ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu sama seperti kita bekerja kepada Allah, dan rewardnya ataupun upahnya ataupun gajinya adalah pada malam akhir bulan suci Ramadan kita dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga relevan dengan hadis Nabi yang sahih diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, mengharap pahala dan mengharap ridha Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya ketika kita pada saat ini berumur atau berusia 40 tahun, maka dosa-dosa kita yang 40 tahun itu dihapus atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri, hafizakumullah. Kelompok atau jenis manusia yang kedua adalah orang yang tidak mampu menghormati Ramadan dengan baik. Kelompok ini adalah
atau kelompok ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah orang yang tidak mengindahkan perintah-perintah Allah dengan baik atas dasar kesombongan. Mereka enggan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ataupun ibadah-ibadah lainnya karena tidak mempercayai perintah-perintah Al-Quran dengan faktor sifat angkuh yang ada di dalam hati mereka. Orang-orang semacam ini sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyati wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, maka sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu surga, pintu-pintu langit, dan juga mereka tidak masuk surga sampai atau hingga unta itu masuk ke lubang jarum sekalipun. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Kelompok satu lagi atau jenis satu laginya adalah orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa dan juga tidak mampu memenuhi hak-hak Ramadan dengan baik. Namun orang ini tidak didasari dengan rasa sombong atau kesombongan di dalam hatinya. Orang ini yaitu orang yang sembrono dalam menjalani hidup. Akan tetapi di dalam hatinya tertancap keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah merupakan bentuk kesalahan dan kemaksiatan kepada Allah. Dan orang ini merasa dirinya sudah kalah dari godaan hawa nafsu amarah mereka. Orang-orang seperti ini yang dimaksudkan adalah orang-orang yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 28. Orang seperti ini adalah orang yang tidak menjalankan perintah atau kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, seperti tidak berpuasa di bulan suci Ramadan misalkan. Akan tetapi orang ini selalu mendekatkan diri kepada Allah, bermunajat kepada Allah, memohon ampun. Ya Allah, hamba tidak mampu memenuhi hak-hak Ramadan dengan baik. Hamba tidak mampu mengindahkan perintah-Mu. Hamba tidak kuat dengan godaanku, dengan godaan hawa nafsu amarahku. Hamba berbuat dosa dan berbuat kemaksiatan. Maka ampunilah hamba dan terimalah taubat hamba. Maka sudahlah pasti tidak diragukan lagi. Orang semacam ini dosanya diampuni dan taubatnya diterima. Karena ampunan Allah sangatlah luas sekali. Hal ini juga sesuai yang tercantum dalam hadis qudsi yang sahih, yang panjang, yang muttafaqun alaih. Poin pentingnya adalah ada seorang hamba Allah yang berulang-ulang kali melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Akan tetapi orang ini selalu ingat kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun dan juga bertobat kepada Allah. Maka pada akhirnya Allah pun mengampuni dan menerima taubat orang ini. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat. Untuk catatan buat kita semua para hadirin sekalian, bahwa apabila kita merasa berbuat dosa, pernah melakukan kemaksiatan, janganlah pesimis, janganlah putus asa. Harus optimis dan selalu semangat. Kita punya Tuhan, punya Allah yang Maha Pengampun. Kita mendekatkan diri kepada Allah, kita bertobat kepada Allah. Insya Allah kesalahan kita, dosa kita dari kemaksiatan-kemaksiatan tadi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh adalah apabila kita sudah tahu melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, namun kita merasa benar, kemudian disertai dengan kesombongan dan keangkuhan di dalam hati kita. Orang semacam ini adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada pagi yang sangat indah ini, pada momentum hari raya Idul Fitri ini, khatib mengajak kepada para hadirin wal hadirat sekalian, marilah kita
mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk juga nikmat kita mampu melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh beserta ibadah-ibadah malam harinya. Dan kita patut bergembira karena semua itu berkat anugerah serta rahmat Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, dengan anugerah dan rahmat Allah hendaklah dengan itu mereka berbahagia. Quran surat Yunus ayat 85. Dan apabila di antara kita yang masih merasa belum maksimal dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, marilah kita bermunajat kepada Allah, memohon ampun agar dosa-dosa kita diampuni. Dan sebagai konsekuensi secara hukum syariat atau hukum fikihnya, yaitu kita wajib mengganti atau mengqadha puasa kita yang tertinggal itu dengan cara berpuasa pada hari-hari berikutnya. Terakhir dari khatib mengajak kepada para hadirin wal hadir sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah selalu memberikan bimbingan, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita serta keluarga kita semua, agar selalu atau dapat menjalankan perintah-perintah Allah dan juga Rasulnya. Dan Allah jadikan kita semua orang-orang yang fitrah pada hari ini. Sesuai momentum ini, Idul Fitri, kita kembali menjadi orang yang suci dari dosa dan kesalahan, bagaikan bayi yang baru lahir. Dan juga kita mohon kepada Allah supaya dimatikan kita semua ini dalam keadaan muslim, mukmin, muttaqin, serta dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa a'azza judahu wa hazama al-ahzaba wahdah. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله يأمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض الله عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات.
اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعن الإيمان والإسلام جمعا توفنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارك الله عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر